Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji nama Dia. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir bersama-sama kami. Dan saat ini Engkau akan menjamah setiap kami, akan memberkati setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
kasih karunia-Mu yang tercurah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Bapa. Bila sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami yang hadir di gereja maupun yang saat ini live streaming di rumah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengurapan-Mu tidak akan pernah lepas Tuhan. Dan penyertaan-Mu akan selalu nyata bagi setiap kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau juga berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, song leader,
pemain musik, pengedar pundi jemaat, tim multimedia Tuhan, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bila sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus sungguh baik, bahwasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwasanya apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan telah sediakan bagi kita. Amin. Haleluya. Segala
Masih semangat terus saudara-saudara. Amin. Masih semangat terus. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai saudara. Saya undang untuk tetap bangkit berdiri. Kita memujikan nama Tuhan. Kita tidak akan pernah lelah untuk memuji nama Tuhan. Amin. Dan kita akan selalu semangat memuji nama Tuhan. Semakin kita semangat, berkat Tuhan juga akan semangat bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Kita tidak mau terpengaruh dengan kondisi kita saat ini, dengan kondisi kita saat ini, tapi kita mau tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, Dia menata dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi saudara-saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita bersorak-sorak lebih lagi saudara-saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Harus terus-terus kita lantang lagi. Meratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih saudara-saudara. Masih semangat? Amin. Pak mau duduk? Kita memuji nama Tuhan lagi saudara-saudara.
dengan penuh hati dan pikiran kita tujukan kepada Tuhan yang lebih lagi itu saudara. Amin, Yesus. Mari kita ucap. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu Tuhan setiap isi hati kami saat ini. Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang menjadi problem setiap hati kami saat ini. Tapi saat ini kami mau yakin Tuhan, jika kami hanya tertuju kepadamu, Engkau juga akan tertuju bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Tak musikan lagu-lagu saudara-saudara. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terus saya haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Kita tekan lebih lagi saudara-saudara. Seperti rusa, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku bagai tanah gersang, bagai tanah
Saya undang saudara untuk semua. Kita persilakan hambanya. Hatiku kau tahu, tanpa waktu ku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, indahnya dekapan kasih-Mu. lagi sekali katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan, dekapan. Haleluya. Kasih-Mu yang besar yang menyatakan hidup kami saat ini bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Demikian juga yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus, yang bersama-sama bersatu hati bersekutu di hadapan Tuhan, yaitu damai sejahtera itu ya Tuhan Yesus, yang telah Kau tinggalkan yang bersama-sama dengan kami. Itulah yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami saat ini, sehingga di situasi saat ini, kondisi saat ini kami boleh bertahan ya Tuhan. Kami boleh berjalan dengan iman kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh memuji Engkau ya Tuhan, menunjukkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Itulah yang kami boleh bawa menghadap kepada Tuhan. Pujian, ucapan syukur kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara dalam setiap hidup kami. Terlebih hamba-Mu saat ini ya Tuhan, yang berdiri akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Semua yang tidak berkenan, semua yang sia-sia, untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan keluar. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Pengurapan-Mu nyata saat ini. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh antusias, sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Ada sukacita? Merendahkan diri atau direndahkan? Haleluya. Kalau saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup di dalam kasih itu, saudara nggak usah merancang-rancangkan bagaimana caranya merendahkan diri. Saudara nggak usah membawa hidup saudara bagaimana caranya merendahkan diri. Tapi kalau semuanya saudara berjalan sesuai dengan tatanan Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, yang terutama hidup di dalam diri kita itu adalah kasih. Amin. Apa? Kasih. Kasih yang mendahului semuanya. Kita mau menerima seperti apa, kita mau menjalani seperti apa hidup kita ini, kalau kita berjalan di dalam kasih, pasti saudara hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang terutama adalah kasih. Kasih itu terus dipelajari. Kasih itu nggak bisa kita menerima hari ini dan kita bisa mempraktekkan secara langsung dan kita hidupnya berubah. Kasih itu sejalan dengan hidup kita dan itu terus continue, terus berkesinambungan. Dan itulah yang harus kita percayai sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai pengikut Kristus. Bahwa teladan yang diberikan Yesus dalam diri saya dan saudara itu terukur, semuanya terencana, semuanya pada porsinya, semuanya pada kapasitasnya. Jadi saudara harus menjalankan kasih itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan. Sesuai dengan pola pikir saudara. Apa yang saudara terima.
Jadi saudara nggak bisa memaksakan, itu sudah bisa melakukan yang seperti itu. Atau mungkin lebih tinggi dari saudara. Saudara nggak bisa mengukur, saudara langsung mensejajarkan lebih tinggi, nggak bisa. Hidup di dalam kasih yang levelnya lebih tinggi, yang levelnya lebih baik, saudara pandang lebih baik. Saudara, semuanya bisa dilakukan itu adalah melalui proses. Amin. Haleluya. Nah, tentang merendahkan diri ini saudara. Kalau kita mau merendahkan diri, saudara nggak usah menuntut apa yang harus saya terima. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan, kalau kita bisa merendahkan diri, Tuhan sendiri nanti yang akan meninggikan. Yang percaya katakan amin. Tidak usah kita mencari-cari bahasa Jawanya aleman, lem-leman. Tidak usah. Dengan sendirinya kalau saudara hidup di dalam kasih. Saudara bisa diterima dalam kehidupan lingkungan saudara yang terdekat, di dalam keluarga saudara. Saudara bisa diterima di dalam lingkungan bermasyarakat. Dan ketika saudara bisa diterima dimanapun, itulah posisi saudara, keberadaan saudara. Di mana saudara mempraktekkan hidup di dalam kasih itu. Kalau di dalam hidup keluarga saudara, di mana saudara tinggal, di kos-kosan, di kontrakan, di rumah sendiri, saudara. Saudara di posisinya sebagai anak angkat, saudara posisinya sebagai anak, sebagai apalah. Di situ keponakan. Tapi kalau bisa membawa posisinya saudara sendiri di situ, dengan tatanan yang diberikan Tuhan, hidup di dalam kasih. Apa yang kita lakukan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Yes. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-15. Melewati beberapa perikop di sini. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-4 sampai 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca bergantian. Ayat 15 kita baca bersama-sama. Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Mereka tidak sanggup membantahnya. Selanjutnya, 2, 3. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ayat 15 kita baca bersama-sama, 2, 3. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Haleluya. Pada intinya ketika apa yang kita lakukan nanti, saudara, buahnya nanti, penilaiannya nanti. Kalau saudara
Apa yang kita lakukan ini hanya untuk mencari puji-pujian orang lain, saudara. Supaya saudara ini dianggap orang lain itu bagus, baik, saudara. Itu penilaian terbatas hanya di dunia. Dan Tuhan tahu motivasi hati saudara itu supaya mendapat pujian orang atau supaya mendapat pujian dari Tuhan. Kalau saudara mau mendapat pujian dari Tuhan, itu mau dimuliakan, ya kita mau saat ini rela-rela, ya kan? Dikatakan orang itu mungkin kita dipandang sebelah mata, nggak apa-apa. Yang penting apa yang kita lakukan itu tujuannya untuk hari nanti. Motivasinya bukan penilaian secara langsung, saudara. Apa yang kita lakukan kalau semuanya bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, kata Tuhan, itu penilaiannya bukan langsung nanti, saudara. Berbicara tentang kerendahan hati, tadi sudah dijelaskan tentang ketika kita mendapatkan undangan dalam perjamuan pernikahan, perkawinan, saudara. Ya kita harus menduduki tempat yang paling rendah di situ dikatakan. Meskipun itu undangannya VIP, saudara. Saudara mungkin datang dengan tatanan atau aturan yang ada di perjamuan pernikahan di situ. Saudara pokoknya datang aja. Yang penting masuk, saudara, membawa hati saudara, nanti juga ada yang mengarahkan. Betul nggak kira-kira? Atau mungkin ketika datang, ya sudah pokoknya masuk aja, bersalaman-salaman aja. Nggak dipersilakan duduk, kulit tempat duduk dewe gitu, saudara. Tapi kalau yang namanya sudah ada tatanan undangan, ada tulisannya ini VIP, VVIP, dan saudaranya undangan untuk para tamu dan lain, itu ada, saudara, kalau undangan di pernikahan. Yang biasanya di rumah makan itu, yang duduk satu meja orang 10, saudara. Ya saudara harus menempati di situ sesuai dengan tulisannya itu. Kadang-kadang sudah ada tempatnya, bangkunya pun sudah ada tulisan nama kita. Ya kita menduduki tempat di situ. Mungkin kita duduk di paling belakang, nggak masalah, saudara. Yang penting nikmati saja. Ini berbicara, saudara tidak usah mencari posisi, saudara sudah tidak usah mencari puji-pujian atau supaya dipandang orang itu baik. Karena pada intinya, saudara nggak usah mencari puji-pujian, saudara tidak usah mencari lem-leman, saudara. Saudara kalau dalam memposisikan diri saudara pada umumnya, sifat manusia, itu sudah berdiri paling baik. Mungkin dipandangnya nggak baiknya orang memandang kita. Ketika kita berdiri di tempat lain, kita masih memposisikan harus berdiri sebagai orang yang lebih baik. Tapi ini sesuai dengan hati kita enggak? Jadi maksudnya di sini, saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya harus berjalan, menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kasih itu. Di mana kasih itu yang terutama dalam hidup kita, itulah yang membuat kita terarah, nggak takut dengan segala keberadaan yang ada di dunia ini, nggak takut tentang penilaian orang lain, saudara. Haleluya. Nggak takut dengan apa kata orang. Amin. Kalau hidup kita di dalam kasih, kita tulus saja, penilaian orang kepada kita masih baik. Yang percaya katakan amin. Gak mungkin, saudara. Ya memang sifatnya tadi manusia itu pasti berlaku paling baik. Lah hati-hati kalau sudah paling baik di situ, merasa paling baik, paling benar di situ ya. Ya lebih tepatnya paling benar di situ. Ngeri, saudara. Gereja-gereja sekarang juga bersaing bagaimana memberikan atau dogmanya atau pengajarannya itu paling benar di situ. Hati-hati di situ. Kalau semuanya di sini berdasarkan tentang kebenaran firman Tuhan, saudara jangan takut tentang pengajaran yang saudara terima. Murid Kristus katakan amin. Haleluya. Iya. Apa yang kita terima kalau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kita melakukannya, sudah terukur di situ. Ada kekuatan Roh Kudus yang mendorong saudara untuk bisa melakukannya. Saudara jangan pernah takut.
Kalau orang lain memperkatakan tentang saudara nggak baik, ya orang lain menjelek-jelekkan saudara. Semua yang saudara lakukan ini diperkatakan orang lain nggak baik. Katakan ora popo. Apa? Ora popo. Kenapa ora popo? Karena jalan menuju ke surga nggak lewat depan rumah mereka. Betul nggak? Jalan menuju ke surga tidak melewati depan orang yang menjelek-jelekkan kita. Amin. Jalan menuju ke surga hanya kepada Bapa di surga. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi nggak mempengaruhi kita. Saudara mau menuju ke surga nggak lewat depan rumah mereka. Haleluya. Nggak ngaruh itu. Tapi tetap kita hidup di dalam kasih itu tetap mengasihi orang yang menjelek-jelekkan saudara. Amin. Haleluya. Ada yang menjelek-jelekkan saudara? Ada yang ngata-ngatain saudara? Ada yang membuat saudara ini menjadi gak enak ketika melihat orang lain itu yang menjelek-jelekkan saudara? Bersihkan itu semuanya. Bersihkan. Jangan hidup terpengaruh oleh perkataan orang lain. Jangan hidup terpengaruh oleh karena tingkah laku orang lain dengan saudara. Saudara itu kalau semuanya mempengaruhi ketika mendengar perkataan orang lain itu mempengaruhi pikiran dan hati saudara. Saudara rugi untuk datang ke gereja. Saudara rugi untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Karena sebagai orang yang percaya semuanya itu gak ngaruh, katakan gak ngaruh. Semuanya gak ngefek dengan hidup saudara. Tapi kalau saudara hidup di dalam kasih itu, pasti perkataan orang lain yang mempengaruhi hidup saudara, itu tidak membuat saudara khawatir, tidak membuat saudara tertekan. Nyaman-nyaman saja. Makanya yang terpenting itu adalah bagaimana kita meraih hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hikmat di situ. Jadi kalau kita mau hidup merendahkan diri, yang namanya merendahkan diri, dimanapun posisinya saudara, dimanapun tempatnya saudara, meskipun saudara sebagai pemimpin dalam satu pekerjaan, dalam satu kantor itu, tetap berlaku rendah hati. Haleluya. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Apa? Serendah-rendahnya. Sampai orang lain gak bisa merendahkanmu. Itu loh saudara. Jadi kalau saudara direndahkan orang lain, saudara terus bawah, terus paling rendah, posisikan saudara paling rendah. Kalau sudah kepepet paling rendah, sudah tiarap saudara. Mungkin sampai diinjek-diinjek pun sampai gak kena saudara. Giliran Tuhan yang mengangkat saudara. Yang percaya katakan amin. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai orang lain gak bisa merendahkan. Jadi sebelum orang lain merendahkan, ya kita harus berperilaku yang baik, merendahkan diri. Memberikan sikap hati yang baik, saudara. Saya beberapa waktu ini mempraktekkan, hanya beberapa waktu rasanya ya loro, saudara. Ditegur itu rasanya nggak enak, ya sayang ya. Kupingnya bengung, ya kupingnya saya maksudnya. Ketika sudah ngomong kupingku sampai rumah saku kupingku biru, saudara. Tapi kalau diterima dengan kerendahan hati itu rasanya enak, saudara. Teguran itu ternyata justru benar-benar merasakan kalau yang namanya teguran itu yang membangun kita. Bukan teguran itu yang membuat sakit hati kita. Itu bisa dipraktekkan dan ternyata iya ya, kalau memperlakukan seperti itu. Tahu siapa yang menegur itu mungkin orang yang di bawah kita, saudara. Tapi kalau kita bisa mendengar dengan baik, saudara, rasanya ya memang pasti ada di dalam hati yang terkecil itu, sekian persennya ada yang nguak-nguak, rasanya sih, aduh, ya kan. Tapi kalau kita bisa menerimanya dan kita bisa melakukannya, itu akan membuahkan hal yang baik di dalam diri kita. Justru itulah yang membangun iman kita. Ternyata seperti itu.
Saudara boleh cek, saudara boleh saat ini praktekkan. Makanya kalau di sini jangan kita merasa dipandang orang itu lebih baik, ya kan? Tadi kalau di dalam ayatnya, kalau diundang dalam perjamuan perkawinan, ya kita datang dulu sesuai dengan apa yang saat ini kita pelajari. Ya duduk di tempat, tidak setempat yang paling baik. Nanti bagian mungkin enggak orangnya atau mungkin enggak yang punya gawe, itu penyambut tamu sudah tahu, oh ini siapa, oh kita ditempatkan tempat yang memang tempat yang layak. Untuk kita berada di tempat perhentian nanti, saudara, tempat penantian nanti, saudara. Saudara nggak percaya, wah aku pelayanan, gonku ndek kono, aku main musik, aku WL, apalagi aku khotbah loh Tuhan, dudukku paling atas, nggak bisa, saudara. Saya merasa, wah saya di gereja ini sudah jadi pemimpin, saya pasti nanti tempat di kerajaan surga, tempat saya yang paling bagus. Belum tentu, saudara. Haleluya. Di surga bukan level, bukan tentang jabatan, bukan kedudukan, saudara. Hati saudara. Amin. Hati saudara yang menempatkan di mana kedudukan saudara nanti, di mana tempat penantian saudara nanti. Bisa-bisa saya duduk di belakangnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Bisa. Makanya berlomba-lomba saling merendahkan. Merendahkan tempat duduk. Merendahkan hati. Saudara, luar biasa. Yesus ketika menegur orang yang mungkin pada waktu itu orang yang dipandangnya memang dalam kedudukannya di lingkungan itu paling tinggi. Ya bukan paling tinggi, orang yang kedudukannya tinggi lah. Tapi Yesus menegur itu dengan hal yang luar biasa. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu. Tidak menegur secara langsung. Supaya berpikir. Oh apa yang dilakukan ini benar atau enggak benar? Oh yang dilakukan ini salah. Tidak semata-mata menegur dengan keras di depan banyak orang. Ada memang saat-saat tertentu, saudara. Yesus menegur dengan keras. Tapi situasinya yang harus dilihat. Saudara, kalau saudara mengasihi anak-anak saudara, gak mungkin saudara menegur anak saudara atau mungkin sedang bahasanya kerennya membriefing anak saudara itu di depan banyak orang. Masuk rumah, dikasih tahu. Itu akan membuat anak itu lebih cepat menangkap daripada saudara negur di depan banyak orang. Apa yang dilakukan anak kita salah terus kita tegur di depan banyak orang, anak kita malu. Ini cara mendidik. Ya, dibawa masuk. Enggak apa-apa di situ. Mungkin saudara, aduh anak saya salah. Ya, ditahan-tahan dulu. Jangan keburu-buru. Wah, dipanggil. Woi, si siapa? Si Unyil. Ayo pulang. Enggak bisa seperti itu. Diamkan dulu. Diingat. Baru waktunya pulang, diajak pulang, tadi diingatkan, kamu tadi melakukan kesalahan di sana. Apa yang kamu lakukan sebetulnya baik atau enggak? Terus diajak sharing, bertanya jawab di situ. Itu lebih anak-anak nancep dan nangkep dan cepat berubahnya. Daripada saudara tegur di depan banyak orang, saudara anak kita akan mengulangi yang lebih parah lagi. Mungkin enggak di depan banyak orang. Maksudnya apa yang dilakukan itu di depan banyak orang dengan bukan hal yang biasa dilakukan, mungkin hal yang lebih luar biasa yang dia lakukan. Dan anak-anak sekarang itu maunya seperti itu, gak mau ditegur di depan banyak orang. Ya anak dulu juga seperti itu, tapi anak sekarang maksudnya lebih lagi, gengsinya gede. Haleluya. Tadi saya mempraktekkan itu, bukan anak saya sih, anaknya jemaat di sini. Saya bilang,
Ya lagi mainan di situ. Dipanggil sama anak saya, diem aja. Dipanggil diem. Oh, saya langsung ambil sesuatunya. Saya nggak langsung tegur, dudukkan di sini. Dan dia langsung berubah. Dia lihat saya nggak saya ditegur dengan perkataan. Dia tahu pada tempatnya. Itu anak kecil, saudara. Apa yang kita lakukan untuk menegur karena dasarnya kasih. Dan Yesus itu mengasihi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Apa yang ada di dalam diri saudara? Kalau saudara nggak mau ditegur oleh orang banyak, maksudnya nggak ditegur di depan banyak orang, saudara harus tahu, terus saudara harus berubah sendiri. Kalau keberadaan kita ini nanti tidak menimbulkan resiko yang lebih besar, saudara, lebih baik kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan dan kita belajar apa yang kita lakukan sekarang supaya kita tidak ketelayek-telayek, maksudnya seperti itu. Amin. Orang kalau rendah hati itu pasti tindakannya hati-hati ya. Haleluya. Amin. Ya memang kalau karakternya seperti saya, memang saya sering gegabah. Tapi kalau dengan kebenaran firman Tuhan, ini sering harus ditegur ya, harus sering mendapat teguran itu ya harus belajar, harus berubah. Kalau kita diajari terus kita tetap dengan kesalahan yang sama, ya harus telaten yang ngajar ini. Supaya benar-benar berubah secara permanen. Enggak langsung ditebas, bus, ngaleh. Tinggalkan yang itu. Yesus ngasih perumpamaan, saudara, tentang pohon ara itu yang tidak berbuah. Ngomong sama petani, petaninya ngomong sama tuannya. Ini pohon ara nggak berbuah. Lebih baik tegur saja. Petaninya ngomong, jangan dulu Tuhan, jangan sekarang. Kasih kesempatan, bukan kesempitan. Kesempatan. Kalau kesempitan ya hari itu potong-potong sudah, enggak ambil pusing, pohon ara yang lain juga banyak. Tapi karena merindukan ada buah yang akan dihasilkan, tidak sekarang ya besok. Merindukan ada perubahan di dalam diri saudara. Yesus tidak menunggu, oh sekarang kamu berubah, enggak. Perubahan itu harus kita raih. Haleluya. Tapi tidak instan, saudara. Semuanya ada prosesnya. Haleluya. Dan ini yang sering kali saya belajar dan saya sering terbentur dengan keberadaan oleh karena apa yang saya lakukan sendiri. Nah, kalau saya tidak berubah dengan hal itu, berarti saya tidak siap untuk menerima perubahan yang lebih besar akan datang. Haleluya. Jadi kalau ada teguran untuk saya, sampaikan saja. Itu gunanya untuk saya dan untuk saudara. Haleluya. Dalam dunia pelayanan ini, saudara, maksudnya. Kalau kondisi seperti ini, semua tidak menentu, bagaimana dengan keberadaan iman Bapak Ibu Saudara. Karena iman Bapak Ibu Saudara itu adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin jemaat. Ah, gerejanya cuma ngene-ngene tol. Ibadah cuma minggu tok loh, saudara. Minggu tok apa ya iso, minggu tok lek ngene iki. Saudara. Hari itu ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus bulat seperti itu, saudara. Dan semuanya akan berkurir waktunya lebih seminggu, sebulan, setahun, saudara. Bertahun-tahun. Dan Tuhan tetap menunggu selama kita masih bernapas. Selama hamba masih bernafas. Bu Sarjono itu tahu tuh pujiannya. Ku tetap jadi pengerjamu, ya kan? Jadi pengerjanya Tuhan pokoknya selama 2 pekan. 2 pekan ya duentut itu, saudara. Sama aja itu. Sama-sama di situ mempunyai hati untuk Tuhan, melayani Tuhan. Nah, dalam pelayanan ini, saudara, saya juga nggak mau terbentur tentang kejebak dengan pelayanan dan pelayanan toh. Mengisi hari dengan pelayanan. Lah, mengisi hari dengan pelayanan semuanya bisa diisi harinya dengan pelayanan. Tapi bagaimana dengan pertumbuhan jemaat itu? Bergantung dengan pendetanya atau bergantung dengan Tuhan?
Halo? Saya sama-sama mengajak sini, sama-sama mengajak belajar. Memang actionnya belum ada pergerakan. Oh, tetapi ada hal yang harus dikerjakan. Mungkin masih kecil di sini. Dengan nasi murah itu saya yakin kalau memang dikerjakan dengan setia akan menjadi pergerakan yang besar. Yang percaya katakan amin. Dengan hal yang lain, mungkin hari Senin ini perlu diisi dengan apa? Kalau beberapa waktu yang lalu ada jadwal sebelum masa pandemik, ya kan? Semuanya tahu hari ini apa, ya kan? Sekarang seolah-olah nggak ada acara itu. Kalau sekarang mulai komitmen saya ini, mulai kita menetapkan, ada jam doa, nggak usah datang ke gereja, saudara. Saudara ibadah pun juga nggak perlu datang ke gereja. Haleluya. Hari ini itu banyak yang harus kita lakukan. Selain ibadah di gereja, bagaimana untuk membangun iman jemaat? Ada ide-ide ya. Sekarang ada aplikasi. Aplikasi ada yang namanya video call di WhatsApp, ya kan? Ayo ibadah video callan. Enggak sebanyak-banyak 10 orang karena terbatas. Video call itu cuma 8 orang, betul enggak? Ya 8 orang. Ada yang lebih besar lagi, Zoom atau apa namanya, Google apa? Google Meeting, ya kan? Itu juga lebih banyak kapasitasnya. Nah, selain hari Minggu, mari kita belajar besok dengan aplikasi Zoom. Ayo di depan kita Zoom semuanya. Bersama-sama. HP ini lemot malian, ya segara lemot dibusekan kabeh. Ya ini masih wacana, tapi harus segera dilakukan. Kan tujuannya untuk membangun jemaat. Kira-kira seneng nggak, saudara? Bertatap muka di situ hari Minggu kita sama-sama, karena memang masih dibatasin. Hari Minggu tetap sama-sama ibadah, yang biasa ibadah. Kok yang biasa ibadah wis penak dik sum-sum ae wis saiki ya. Gak usah teko di gereja. Gak usah di gereja. Enak di gereja. Enak di gereja katanya. Di Zoom gak konsentrasi. Oh di sana tanggone goreng pindang. Sapa goreng pindang? Iya jujur itu. Lagi-lagi badanmu cilok, ya kan, apalagi tempura, bihun goreng dan seterusnya. Anak, mak tuku kenapa jajan? Ala buka Alkitab tuh jaluk jajan anaknya, bingung. Kadang-kadang mikir, enak ya gak datang di gereja, gak bayar kolekte. Apalagi, enak ya. Perpuluhannya utuh. Jangan salah, saudara. Saudara mulai minteri Tuhan kalau yang seperti itu. Ya, kembali lagi di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sedang mendengarkan firman Tuhan dengan kerendahan hati, saudara pasti bisa menerima dengan lapang dada. Jemaat Tuhan, katakan, yes. Saudara, itu saudara. Pertama-tama memang semuanya harus belajar mengawali hidup bagaimana membuka hati kita. Kalau orang memperkatakan gak baik tentang kita, kalau kita membuka hati, kita akan mengasihi orang yang gak baik sama kita. Amin. Mau memberi peluang apa? Iblis mau memberi celah apa? Masuk di dalam diri kita. Maksudnya kita memberi celah kepada iblis seperti apa, saudara? Kalau saudara mendasari saudara dengan kasih, saudara, gak mungkin akan tergoda, gak mungkin akan terpengaruh pikiran saudara. Amin. Firman Tuhan, kasihlah musuhmu seperti kasihlah musuhmu, saudara. Musuhmu siapa? Musuh iblis nih musuh. Banyak saudara yang ada di dalam diri kita. Mungkin orang
yang membuat saudara sakit hati, yang membuat saudara ini lemah, yang membuat saudara ini nggak punya semangat, nggak punya gairah hidup, itu yang mempengaruhi saudara. Saya tidak menyebutnya musuh, tapi semua yang mempengaruhi saudara untuk saudara bergerak, iman saudara mulai tumpul, iman saudara nggak mau maju lagi, saudara. Semua orang-orang yang seperti itu, kasihilah. Apa? Kasihilah. Kalau kita benar-benar yang terutama hidup di dalam kasih, saudara, langkah saudara nggak mungkin akan terpelecok, langkah saudara nggak mungkin akan terjeberembab, saudara. Saudara akan berjalan lurus, saudara akan melihat terang itu. Dan benar-benar garam itu tidak akan menjadi tawar ketika saudara hidup di dalam kasih itu. Tetap menjadi rasa, tetap bergerak menjadi orang-orang yang berguna, saudara. Amin. Seluruh hidup saudara di sini. Makanya bukan kamulah jadi, enggak. Kamulah garam dunia, bukan kita harus menjadi itu, enggak. Sudah ditetapkan garam, ya sudah. Kamulah garam dunia, bukan jadilah garam, enggak ada di situ. Ayatnya di situ kamulah, kita sudah ditunjuk. Memang kita ini adalah garam. Bukan kita harus menuju menjadi garam. Kalau kita memang garam itu, ya harus memberi rasa, memberi warna, menjadi berkat. Itu saudara. Masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-12 tadi. Dan Yesus berkata juga, ayat yang ke-12 di dalam Lukas. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluarga atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Apa? Yang kaya. Di situ. Karena bukan masalah membalas itu, saudara. Kalau kita mengundang orang yang kaya, kita mungkin dipandang sebelah mata. Apa sih suguhannya? Ya, besok tak undang, ya itu tadi berbicara. Ini berbicara bukan balas-membalas, saudara. Tapi bagaimana prinsip kasih yang bisa memberi, kasih yang bisa mengasihi yang dengan tulus hati, amin. Haleluya. Kalau kita mengundang orang-orang yang tidak punya, saudara, untuk saudara ajak dengan perjamuan tadi, makan makanan itu tadi. Kira-kira ketika Bapak Ibu mengundang orang-orang itu tadi, makan makanan dengan menu yang saudara sebutkan di situ, dan saudara berikan undangan itu kepada orang-orang yang ada di perempatan sana, tukang becak, tukang ojek, datang nggak kira-kira? Menunya disebutkan semuanya loh, saudara. Menu sendiri ini kecap sawi apa itu? Skoloke, capce, apa? Capce, puyung he, canghe, semuanya di situ. Semuanya tertera, makan yang enak, babi, kecap, RW, guling, ya kan? Semuanya makan dengan undangan itu. Yang haram dengan makanan haram di sisi ini, yang makanan yang enggak haram disisihkan, ya kan? Karena semua makanan ya haram enggak haram ya enak apa? Udah dikasih undangan. Kira-kira datang enggak? Datang, mereka makan dengan lahap, puas. Bisa milih di situ makanannya. Dan gratis loh, diundang cuma-cuma, saudara. Mereka akan menikmati dengan lahap. Dan itulah tujuannya kita, memberi dengan sepenuh hati. Kalau kita mengundang orang sing dipilih-pilih atau orang kaya, saudara harus menyiapkan makanannya lebih enak, dan harapannya saudara nanti bisa diundang kembali, atau kalau ada sesuatu saudara diperhatikan oleh orang kaya itu. Kasih itu tidak mencari pamrih, kasih itu tidak mencari puji-pujian. Ya mengerti, katakan amin. Jadi yang penting adalah prinsip memberi itu aja, selesai. Kalau kita ada ucapan syukur, lah lebih baik mengundang orang-orang yang tidak beruntung, bahasanya seperti itu. Orang-orang yang tidak biasa makan enak, diundang untuk merasakan enak. Kalau orang kaya sudah biasa makan enak, amin. Nggak usah saudara undang, dia bisa beli yang lebih enak dari masakan yang dari saudara berikan. Maksudnya itu, saudara. Amin.
Tapi bagi orang-orang yang belum pernah masakan enak, saudara, mendengar itu, wow, wow. Tapi bukan mencari puji-pujian itu tadi, saudara. Berikan dengan kasih. Bisa dinikmati dengan orang-orang yang membutuhkan. Itu yang terpenting. Kalau orang yang tidak membutuhkan, saudara akan menikmati begitu aja. Mungkin hanya senang-senang gitu aja, ngumpul-ngumpul. Tapi kalau saudara bisa memberi, itu yang lebih baik. Haleluya. Amin. Ayat yang ke-13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, ya kan? Apalagi orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Ini orang yang tidak beruntung, orang-orang yang membutuhkan, benar-benar memerlukan apa yang saat ini dibutuhkan. Itu kalau kita bisa mengerjakan bagian itu. Dan engkau akan berbahagia, dan engkau akan berbahagia. Bahagianya seperti itu, sukacitanya seperti itu. Karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang. Haleluya. Nanti saudara, semuanya itu penilaiannya nanti. Kalau saudara melakukan semua yang kita lakukan saat ini hanya untuk penilaian secara langsung oleh manusia, itu saudara tidak akan pernah abadi, tidak akan pernah selamanya. Mungkin saudara dipandang baik, oh baik di dunia, tapi kalau motivasinya nggak benar, buat apa oleh Tuhan? Yang terutama adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiknya sekarang juga baiknya nanti. Haleluya. Amin. Ya. Selanjutnya di sini. Mendengar itu, berkatalah seorang tamu-tamu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Pasti kita ketika kita melakukan semuanya itu, di dalam perjamuan perkawinan anak Allah itu nanti saudara, yang luar biasa, kita akan berpesta bersama-sama, menikmati hari itu bersama-sama. Karena apa yang telah kita lakukan itu. Amin. Galatia pasal 1 ayat ke-10. Galatia 1 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah, haleluya, bukan mencari puji-pujian manusia, bukan mencari wah pada manusia. Ini sekarang. Jadi bagaimana sekarang? Ada aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Mencari kesukaan Allah. Amin. Menyukakan hati Tuhan. Haleluya. Itu yang kita cari sekarang. Kalau kita menyukakan Tuhan, pasti menyukakan manusia. Haleluya. Kalau kita menyukakan manusia, Tuhan gak suka. Betul gak? Sukakan Tuhan, pasti kita akan menyukakan manusia. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, perilaku kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Itu sederhana, saudara. Jadi yang terpenting adalah bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita caranya menyukakan Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Sekarang saudara duduk diam sini menyenangkan hati Tuhan? Saudara duduk di sini menyenangkan hati Tuhan? Tak ulangi lagi, saudara yang saat ini datang di tempat ini menyenangkan hati Tuhan? Ada yang gak yakin juga, duduk aku menyenangkan hati Tuhan ya? Nah saudara duduk di sini tempat ini, pikirannya di sana ya gak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saudara duduk tempat ini fokus tujuannya untuk datang kepada Tuhan, bagaimana saudara mencari keberadaan saudara di hadapan Tuhan? Bagaimana hidup saudara di hadapan Tuhan? Itu yang dicari oleh Tuhan. Dan saudara mau berubah itu. Tapi kalau saudara di sini duduk, lah ini hari Minggu ya? Ya mau Kristen nih gereja, kui sama aja. Lagi dino Minggu ya? Lah gak di gereja gak penak karo pendetane. Wih podo ae menyenangkan manusia.
kebutuhan saudara di hari Minggu itu benar-benar mencari pengajaran yang saudara terima. Bagaimana wajah Tuhan itu saudara temukan. Ukurannya saudara duduk di tempat ini, saudara ada damai sejahtera, amin. Wah, saya kalau di gereja itu damai sejahtera, tahu tenang, nyaman. Di omah umek tok. Lah di gereja tahu tenang, nyaman, iso turu nyenyak. Gereja pindah turu. Dek gereja golek senenge dhewe bukan golek senenge sama Tuhan. Seneng-seneng dhewe, nyong pokoke atiku ayem, aku ndek ayem tenang. Kan aku tenang. Nah, saudara jangan salah, jiwaku tenang, apa? Dalam Yesus, bukan jiwaku tenang di rumah Tuhan. Jangan, maksudnya di gereja tenang tuh. Hati-hati saudara. Miliki kerinduan dengan Tuhan. Haleluya. Miliki kerinduan dengan Tuhan. Seperti saudara punya kekasih, kalau nggak ketemu rasanya, aduh pengen aduh nggak enak kalau nggak ketemu itu. Pengen berjumpa, aduh rasanya kangen gitu saudara. Bukan kangen sama pendeta nih, bukan kangen sama teman-teman jemaat itu, bukan. Kangen sama Tuhan, pengen berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Makanya tadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita cari? Mencari kesukaan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Banyak berdiam di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan akan berbicara dalam hidup saudara dan saya. Haleluya Yesus Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Berikan rindumu pada Tuhan. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Oh, haleluya, hanya untukmu segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan namaku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam beri pujian ini dengan penyembahanmu pada Tuhan. Haleluya, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di saat ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu
Izinkan Tuhan berkata-kata dalam setiap hatimu saat ini. Apa yang harus saudara-saudara lakukan saat ini di hadapan Tuhan? Bukan bertanya-tanya bagaimana harus merendahkan diri. Tetapi kalau saat ini kita dibuat mengerti bagaimana kita hidup di dalam kasih, saudara akan dibuat mengerti bagaimana hidup dalam kerendahan hati, membawa hidup saudara, membawa diri saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara membawa diri di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan melayakkan saya dan saudara. Dan bagaimanapun keberadaan saudara, saudara pasti akan diterima oleh orang banyak. Mari kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan taruhkan dalam diri saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan sampai orang lain merendahkan diri saudara. Sebelum orang lain merendahkan diri saudara, rendahkanlah dirimu. Kira lama sih kan atau kaya lama-lama. Yesus, betapa dalam kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, ku cinta Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama nama Yesus. Haleluya, ku cinta Dia. Haleluya, kepada saya sampai selalu. Oh, kasih-Nya, mengucap syukur ya Tuhan, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami semuanya. Engkau saat ini yang mempercayakan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau firman Tuhan saat ini terbatas, hamba-Mu menyampaikannya. Kuasa Roh Kudus yang memberikan pengajaran bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Terus memberikan pengajaran firman-Mu setiap hari. Terus tumbuhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, yang memberikan tuntunan kami. Memiliki pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang benar. Kami hidup sebagai orang yang percaya. Harus terus dengan kerendahan hati kami,
Membawa diri kami ya Tuhan Yesus, sampai orang lain tidak bisa merendahkan diri kami. Apa yang Tuhan ajarkan dalam setiap hidup kami, biarlah termeterai dalam setiap hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersatu di dalam doa bagi bangsa ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, kesatuan Republik Indonesia, tidak terpecah belah, tercerai-berai. Negara kesatuan ini benar-benar bersatu. Tuhan memberkati para pemimpin yang menuntun bangsa ini ya Tuhan Yesus, dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin ini ya Tuhan, kesatuan hati. Tuhan memberkati presiden, wakil presiden beserta jajarannya, para menteri. Indonesia Maju ini Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami ini ya Tuhan Yesus, mengerjakan, menyelesaikan masalah bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, RW, RT di seluruh Indonesia ini, Tuhan memberkatinya. Mereka bersatu padu untuk menyelesaikan permasalahan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dengan gugus tugas, satuan tugas COVID-19 ini ya Tuhan, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Baik untuk Polri, TNI ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkatinya. Mereka bersama-sama, berikan hikmat-Mu untuk menyertai mereka. Para medis, perawat, dokter, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Berikan kesehatan, kekuatan. Anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang kena sakit penyakit karena COVID ini juga Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan menyertai bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati. Sejahtera keluarga kami, sejahtera kota kami, sejahtera bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Itulah doa yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Ayo berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan, baik sakit penyakit, permasalahan apapun yang mereka hadapi. Tuhan menyelesaikan, Tuhan menyembuhkannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Pak Darmianto, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna, organ tubuhnya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Semangat, berhikmat. Tuhan memberkati keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Tuhan memberkati Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Segala sakit penyakitnya, kalau hasil check up semuanya normal ya Tuhan, hamba-Mu yakin, kami percaya ya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempurnaan kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati organ tubuhnya, ginjal, pankreas, jantung, parunya, semuanya Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ibu Sri Manap Tuhan Yesus di saat ini ya Tuhan. Segala apa yang dialaminya, kami bersyukur dengan segala keberadaannya. Tuhan terus memulihkan kesembuhan yang sempurna untuk organ tubuhnya, untuk ginjalnya di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melihat setiap hati kami saat ini. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang membawa hidupnya kepada Tuhan saat ini, Tuhan memberkati. Mereka yang percaya dan berharap kepada Tuhan saat ini, Tuhan memberkati. Tuhan, mereka yang datang saat ini dengan penuh kerinduan, Tuhan memberkati. Apa yang mereka perbuat, lipat kali gandakan sesuai dengan janji firman Tuhan. Apa yang mereka persembahkan Tuhan, terus tumbuhkan mereka semakin mengerti. Apa yang mereka kembalikan untuk-Mu ya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan, janji-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan perlindungan, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan, dari awal sampai akhir saat ini ya Tuhan Yesus, kami sungguh merasakan hadirat Tuhan. Kami sungguh merasakan damai sejahtera itu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Iring-iringan dalam perjalanan kami sebentar mau pulang ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam perjalanan kami pulang ya Tuhan. Tutup bungkus darah kuasa-Mu, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Tuhan, tibakan kami di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Tuhan, kami berdoa untuk donatur ya Tuhan Yesus, kelangsungan kegerakan bakti sosial ya Tuhan, nasi murah ini ya Tuhan, biarlah terus berkembang menjadi suatu kegerakan. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan yang besar memberkati anak-anak-Mu yang bekerja sama
untuk yang memasak semuanya ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan bersama-sama Roh Kudus yang terus menyertai kita sepanjang masa, dari hari ke sehari. Dengan setia Tuhan akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Siapa yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk anak-anak pemuda RPPI, setelah ibadah jangan pulang dahulu, kita akan berkumpul sebentar. Terima kasih Tuhan memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan mengubah. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Merapatkan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rapatkan tanah bergelombang. Ada nasi, ada lontong, yang lontong sayur, nasi, yang nasi ini nasi. Menjadi siap dibangun Kasih tempat aja ya, kurangnya. Ya. Menjadi siap dibangun, dia bersari. Ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun.